Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Hanafi dengan NIM 23060801013. Saya akan mereview sedikit tentang buku Manusia Bugis. Eh, Manusia Bugis, di dalamnya ada memahami manusia Bugis. Manusia Bugis adalah salah satu kelompok etnis yang memiliki sejarah dan budaya yang sangat kaya di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Buku ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang siapa manusia Bugis, bagaimana mereka hidup dan nilai-nilai mereka yang pegang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendahuluan ini kita diajak untuk memahami konteks sosial budaya dan sejarah yang membentuk identitas Bugis. Manusia Bugis dikenal dengan kemampuan mereka dalam beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar, baik secara sosial maupun ekonomi. Mereka tidak memiliki sistem nilai yang kuat yang mengatur hubungan antar individu dan komunitas. Nilai-nilai yang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai landasan dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan. Salah satu aspek penting yang dibahas dalam pendahuluan adalah bagaimana manusia Bugis memandang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Sudut pandang ini diterjemahkan bahasa, adat istiadat dan praktik-praktik sosial yang mereka jalankan. Buku ini juga menyoroti pentingnya tradisi lisan dan dalam melestarikan sejarah dan pengetahuan masyarakat Bugis yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagian pertamanya yaitu asal-usul dan sejarah manusia Bugis. Bagian pertama buku ini membahas asal-usul manusia Bugis dan perjalanan sejarah mereka. Menurut berbagai sumber, sejarah dalam mitos yang berkembang di kalangan masyarakat Bugis. Mereka berasal dari sebuah wilayah yang kini dikenal sebagai Sulawesi Selatan. Wilayah ini memiliki kondisi geografis yang mendukung kehidupan masyarakat agraris dan maritim. Sejarah manusia Bugis tidak bisa lepas dari interaksi mereka dengan lingkungan alam dan kelompok etnis lain di sekitar mereka. Mereka dikenal sebagai pelaut ulung yang melakukan perdagangan dan migrasi ke berbagai wilayah Nusantara, bahkan hingga ke luar negeri. Aktivitas ini memperkaya budaya Bugis dengan pengaruh dari berbagai budaya lain, sekaligus memperkuat posisi mereka dalam jaringan perdagangan regional. Pada bagian ini juga dijelaskan tentang struktur sosial masyarakat Bugis yang terdiri dari kelompok dan kelas sosial. Masyarakat Bugis memiliki sistem kekerabatan yang kompleks dan adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari pernikahan, warisan, hingga penyelesaian konflik. Sistem ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam komunitas. Selain itu, bagian pertama ini menguraikan tentang peran penting tokoh-tokoh adat dan pemimpin dalam masyarakat Bugis. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pengatur dan penegakan hukum adat, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai budaya dan tradisi kepemimpinan ini bersifat kolektif dan berdasarkan musyawarah yang mencerminkan semangat gotong royong dan solidaritas dalam masyarakat Bugis. Kesimpulan sementaranya yaitu melalui pendahuluan dan bagian pertama ini kita mulai memahami bahwa manusia Bugis adalah komunitas yang kaya akan sejarah dan nilai-nilai sosial mereka. Mereka adalah contoh bagaimana sebuah masyarakat dapat dipertahankan identitasnya sekaligus beradaptasi dengan perubahan zaman. Buku ini mengajak kita untuk melihat lebih dalam kehidupan manusia Bugis, bukan hanya sebagai objek kajian, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki suara dan peran penting dalam sejarah dan budaya Indonesia.
Di bab 2, bukti dan sumber data arkeologi. Penelitian arkeologi di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa wilayah ini telah dihuni sejak zaman Pleistosen akhir, sekitar 50.000 tahun hingga 30.000 tahun sebelum Masehi. Hasil penggalian menemukan artefak batu dan tembikar kebudayaan Toalean dari Pleistosen akhir, meninggalkan artefak seperti serpihan batu dan tembikar. Temuan arkeologi menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan memiliki hubungan perdagangan. Sulawesi Selatan memiliki hubungan perdagangan internasional yang erat di zaman kuno, terutama dengan India. Hal ini dibuktikan dengan penemuan patung perunggu bergaya di India dan Buddha. Selain itu, ditemukan juga patung perunggu yang dikombinasikan dengan gaya lokal. Temuan ini menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan telah menjadi bagian dari jaringan perdagangan maritim internasional sejak awal zaman logam. Kronik Bugis dan teks sejarah. Kronik Bugis yang tersebar di seluruh Sulawesi Selatan merupakan sumber utama untuk memahami sejarah Bugis. Kronik ini meskipun kadang berisi mitos dan legenda, memberikan gambaran yang berharga tentang sejarah mereka. Kebanyakan kronik ditulis tangan dan salinannya tetap ada hingga kini. Salah satu epos sastra terpenting adalah Lagaligo, yang menceritakan tentang dewa-dewa dan leluhur, serta telah diturunkan dari generasi ke generasi. Naskah ini ditulis dalam bahasa Bugis kuno dan telah dilestarikan bahkan hingga abad ke-20. Meskipun bersifat sakral dan tidak dapat dibaca oleh masyarakat umum tanpa upacara tertentu, Lagaligo memberikan wawasan penting tentang sejarah dan budaya Bugis. Sulawesi Selatan pada masa awal. 3 periode sejarah Bugis berdasarkan sumber-sumber yang tersedia. Masa lalu orang Bugis dibagi menjadi 3. Periode utama, periode sejarah ditentukan oleh kronik Bugis dan sumber-sumber eksternal. Periode Bugis awal hanya bersumber dari siklus Lagaligo. Periode prasejarah mengandalkan bukti arkeologis karena tidak ada sumber tertulis. Pemukiman awal Sulawesi Selatan sudah dihuni oleh manusia dengan fenotipe australoid sejak 50.000 tahun yang lalu. Sezaman dengan manusia wajak di Jawa, tradisi lisan juga menyebut adanya penduduk asli yang berbeda fisik seperti Oro yang mirip dengan orang Papua di Luwu dan Wajo, serta Tomarege mirip dengan orang Australia di sekitar Senjai. Kebudayaan Toalean yang ditemukan di situs-situs arkeologi menunjukkan adanya interaksi dan asimilasi antara penghuni lama pra-Austronesia dengan pendatang baru Austronesia. Kebudayaan ini bertahan hingga sekitar 1000 tahun sebelum Masehi dan artefaknya ditemukan bersama dengan benda-benda Neolitikum dan logam. Kedatangan orang Austronesia, populasi penutur bahasa Austronesia yang memiliki warisan genetik Mongoloid, mulai menyebar dari Taiwan melalui Filipina sekitar 4000 sebelum Masehi. Pendatang pertama tiba di Sulawesi Selatan sekitar 3000 sampai 2500 sebelum Masehi, menunjukkan bahwa bahasa yang mereka bawa menjadi dasar bagi bahasa-bahasa di Sulawesi Selatan saat ini.
Hal ini terlihat dari nama-nama kuno yang tidak memiliki arti dalam bahasa Bugis, seperti nama Gunung Latimojong dan nama kerajaan tua seperti Luwu dan Cina. Cara hidup dan perdagangan awal kehidupan masyarakat masyarakat Sulawesi Selatan pada milenium pertama Masehi diperkirakan mirip dengan orang Toraja di awal abad ke-20. Mereka tinggal di rumah panggung di tepi sungai, danau, atau pantai dan mengandalkan pertanian. Bisa dibilang mereka bergantung dan mengandalkan beras dan umbi-umbian, dan di pesisir mengandalkan perburuan ikan dan memancing ikan. Perdagangan juga sangat penting sejak abad pertama Masehi. Mereka telah mengekspor komoditas seperti kayu cendana, damar, dan emas. Hubungan perdagangan dengan Tiongkok juga terbukti dari penemuan keramik di situs-situs arkeologi berasal dari abad ke-1 hingga abad ke-7 Masehi. Faktor perdagangan ini dianggap sebagai pendorong utama migrasi dan perluasan permukiman di kedua sisi Selat Makassar. Di dalam fokus perdagangan dan ritual dalam peradaban awal Bugis yang digambarkan dalam teks Lagaligo. Perdagangan bukan hanya kegiatan ekonomi, melainkan juga berfungsi untuk membiayai ritual bangsawan. Kepemilikan barang berharga memungkinkan dilaksanakannya ritual-ritual yang dianggap sempurna, sehingga menegaskan status sosial mereka yang dianggap keturunan dewa. Meskipun Lagaligo lebih banyak berisi ritual daripada detail ekonomi sehari-hari, informasi tentang kehidupan sehari-hari masih bisa ditemukan. Budaya material dan busana, gambaran pakaian tokoh dalam Lagaligo dapat dilihat dari pakaian pengantin bangsawan tinggi Bugis saat ini. Laki-laki dan perempuan mengenakan semacam sarung hingga mata kaki. Laki-laki mengenakan awi, sementara perempuan mengenakan unrai. Sarung perempuan dililit dan dengan diikat pinggang logam. Ada juga yaitu profesi bisu. Kaum bisu atau pendeta wanita dari bangsawan tinggi memainkan peran tinggi dalam upacara keagamaan. Mereka seringkali memiliki kekuasaan dan pengaruh lebih besar dari raja. Ritual dan makna budaya, Lagaligo menggambarkan banyak upacara yang dipimpin oleh para bisu. Upacara yang paling banyak dibicarakan adalah perkawinan dan kelahiran anak. Hal ini karena melalui upacara tersebut, yaitu darah putih yang diwariskan dari dewa yang dijaga kemurniannya dan diwariskan secara turun-temurun. Hingga kini para bangsawan Bugis menggunakannya sebagai acuan untuk ritual lapisan atas. Peran Lagaligo sebagai dokumen teks budaya, yaitu teks ini sengaja ditulis untuk dijadikan pokok pedoman bagi kaum bangsawan dalam melaksanakan ritual khususnya untuk menjaga kemurnian keturunan mereka. Hingga kini, sebagian besar ritual yang ada dalam teks ini masih dijalankan oleh kaum bisu. Bangkitnya kerajaan historis dalam bab ini membahas tentang asal-usul kerajaan Bugis dan menolak pandangan lama yang menyatakan bahwa pendiriannya dipengaruhi secara langsung dari India. Para ilmuwan Belanda sebelum Perang Dunia Kedua cenderung meragukan kemampuan masyarakat pribumi Makassar, yaitu di Sulawesi Selatan, untuk mendirikan kerajaan tanpa pengaruh eksternal. Namun diketahui bahwa kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara sudah ada sebelum terjadinya proses Indianisasi.
Hipotesis utama bab ini adalah perkembangan perdagangan antar pulau dan internasional menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya perekonomian beberapa komunitas di Sulawesi Selatan. Komunitas-komunitas inilah yang kemudian berkembang menjadi kerajaan-kerajaan besar yang disebutkan dalam teks Lagaligo. Selain itu, penanaman padi basah dalam skala besar yang sebelumnya tidak ada juga memainkan peran penting. Pengenalan teknik baru seperti penggunaan bajak dan sistem irigasi yang dipengaruhi oleh budaya India meningkatkan produksi pertanian dan menciptakan surplus yang mendukung pertumbuhan kerajaan. Sistem kepemimpinan awal yang bersifat karismatik dan berbasis kekerabatan berkembang menjadi sistem politik yang lebih terstruktur. Hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya kekayaan dan kebutuhan untuk mengelola masyarakat yang lebih kompleks. Pertarungan kekuasaan dan agama. Bab ini menguraikan kondisi Sulawesi Selatan pada abad ke-16 menjelang masuknya Islam. Perekonomian utama masih berbasis pertanian dengan beras sebagai komoditas ekspor utama. Keterlibatan dalam perdagangan internasional membuat kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan khususnya Siang menjadi makmur. Dokumen ini mencatat interaksi awal dengan bangsa Eropa, terutama Portugis. Pada tahun 1542, seorang pedagang Portugis bernama Antonia de Pavia tiba di Siang untuk berdagang kayu cendana, yang menunjukkan hubungan perdagangan yang sudah terjalin. Kedatangan Portugis juga membawa kristenisasi yang pada akhirnya gagal. Pada abad ke-17, persaingan antar kerajaan semakin meningkat. Gotalo muncul sebagai kekuatan maritim dominan, mengendalikan wilayah pesisir dan perdagangan. Mereka menghadapi persaingan sengit dari kerajaan pedalaman seperti Bone dan Luwu yang berfokus pada pertanian. Persaingan ini semakin meruncing ketika Gotalo memeluk agama Islam pada tahun 1605 yang memicu perang besar Bugis Makassar. Proses islamisasi ini tidak mudah dan memerlukan waktu, seringkali melalui tekanan politik dan militer terhadap kerajaan-kerajaan Bugis lainnya. Bab ini diakhiri dengan penjelasan bahwa Islam dan politik menjadi dua faktor utama dalam pembentukan identitas dan batas-batas kerajaan di Sulawesi Selatan. Pengadopsian Islam menjadi alat politik bagi Goa untuk memaksakan kekuasaannya dan akhirnya mengubah peta politik dan agama di seluruh wilayah Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.